Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan penjelasan mengenai penilaian level risiko untuk meningkatkan pemahaman para OPD dalam melakukan penilaian level risiko. Sebelum kita mempelajari penilaian level risiko, terlebih dahulu kita harus memahami definisi dari risiko dan manajemen risiko. Apa itu risiko? Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko terdiri dari 7 tahapan yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian lingkup, konteks, dan kriteria. Bagian kedua, penilaian risiko, dan bagian yang terakhir adalah perlakuan risiko. Namun, dalam video kali ini hanya akan berfokus pada bagian penilaian risiko. Jadi, apa sih pentingnya penilaian level risiko dalam manajemen risiko? Penilaian level risiko merupakan bagian inti dalam manajemen risiko karena menyediakan informasi penting seperti tingkat kemungkinan dan dampak untuk memprioritaskan risiko dan menentukan tindakan mitigasi yang tepat. Dalam melakukan penilaian level risiko terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi risiko. Tahapan yang kedua, analisis risiko. Dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi risiko. Tahapan pertama dalam penilaian level risiko adalah identifikasi risiko, yang mana proses tersebut merupakan bagian fundamental dalam penilaian level risiko. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Berikut adalah tahapan dalam identifikasi risiko. Tahapan pertama, identifikasi risiko terhadap sasaran, program, dan kegiatan dengan mempertimbangkan SOP dan uraian jabatan. Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan penetapan konteks sebagaimana yang terdapat pada lampiran berikut. Para OPD harus mengisikan sasaran strategis atau program pemilik risiko, proses bisnis pemilik risiko, daftar pemangku kepentingan, dan juga selera risiko. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi risiko berdasarkan kategori risiko. Berikut merupakan tabel kategori risiko disertai dengan definisinya, agar memudahkan para OPD untuk melakukan identifikasi risiko berdasarkan kategori. Proses atau tahapan dalam identifikasi risiko yang selanjutnya adalah identifikasi risiko dilakukan pada pemilik risiko tingkat pemerintah kabupaten, tingkat sekretariat daerah, dan tingkat OPD. Untuk tahapan keempat, pengelola risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sebagaimana lampiran berikut. Kemudian, untuk tahapan yang terakhir, pengelola risiko bisa mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Setelah tahapan pertama, sekarang kita akan lanjut pada tahapan kedua dalam penilaian risiko, yaitu analisis risiko. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko. Analisis risiko bertujuan untuk memilah risiko berdasarkan level untuk penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah dilakukan. Analisis risiko mencakup penentuan kemungkinan atau disebut juga dengan probabilitas dan dampak dari risiko. Berikut adalah proses atau tahapan dari analisis risiko. Untuk tahapan yang pertama adalah hasil yang didapatkan dari tahapan sebelumnya, yaitu hasil dari identifikasi risiko. Tahapan yang kedua adalah mengestimasi level kemungkinan dan dampak. Tahapan yang ketiga, menentukan besaran risiko. Dan pada tahapan yang terakhir, menuangkan hasil analisis risiko yang sudah dilakukan pada lampiran analisis risiko. Tahapan pertama dari analisis risiko adalah mendapatkan hasil identifikasi risiko. Pengelola risiko mendapatkan hasil identifikasi risiko sebagaimana lampiran berikut, yang kemudian akan dilanjutkan pada tahapan analisis risiko. Kita akan mendapatkan beberapa informasi dari tahap identifikasi risiko, berupa program atau sasaran OPD disertai dengan nama konteks, indikator dari sasaran atau program tersebut, kode risiko, pernyataan risiko, kategori risiko, serta uraian dampak dan metode pencapaian tujuan SPIP.
Tahapan kedua dalam analisis risiko adalah mengestimasi level kemungkinan dan dampak. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang telah terjadi pada tahun sebelumnya. Namun, apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi dan kejadian risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat dilakukan dengan metode lain. Misalnya, teknik perkiraan, pendapat ahli, konsensus, atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam suatu risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak yang diambil adalah dampak yang tertinggi. Yang dimaksud dalam mengestimasi level kemungkinan di sini adalah mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan SPI yang telah dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Dalam mengukur level kemungkinan, diukur menggunakan skala 1-5. Level 1, hampir tidak terjadi. Level 2, jarang terjadi. Level 3, kadang terjadi. Level 4, sering terjadi. Level 5, hampir pasti terjadi. Selain itu, dalam mengukur level kemungkinan, ada 3 kriteria kemungkinan, yaitu persentase dalam 1 tahun, jumlah frekuensi dalam 1 tahun, dan yang terakhir adalah kejadian dengan toleransi rendah. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya risiko dengan menggunakan perhitungan jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas atau transaksi. Untuk kriteria kemungkinan persentase dalam 1 tahun, digunakan apabila OPD mempunyai data probabilitas atau dapat diperkirakan dengan pendekatan statistik atau survei. Misalnya, cuaca, bencana, atau sistem listrik. Atau, untuk lebih sederhananya, dipakai ketika kita ingin menilai risiko dengan angka peluang dalam bentuk persentase. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh penilaian level kemungkinan dengan kriteria persentase dalam 1 tahun. Dimisalkan, dalam 1 tahun, inspektorat memiliki target untuk memeriksa 100 desa. Namun, terdapat risiko sebanyak 10 desa tidak diperiksa karena adanya kekurangan anggaran. Jadi, risiko kekurangan anggaran untuk memeriksa desa dapat dihitung dengan menggunakan persentase, yaitu jumlah desa dengan risiko tidak diperiksa dibagi dengan jumlah keseluruhan desa. Berikut untuk angka perhitungannya. 10 dibagi dengan 100 dikali dengan 100% sama dengan 10%. Sehingga level kemungkinan yang didapatkan adalah level 2 atau jarang terjadi. Selanjutnya adalah mengestimasi level kemungkinan dengan kriteria kemungkinan jumlah frekuensi dalam 1 tahun. Mengestimasi level kemungkinan dengan kriteria ini digunakan apabila terdapat data historis atau catatan berapa kali kejadian itu muncul. Misalnya, laporan insiden, catatan kerusakan, atau laporan absensi. Sederhananya, kriteria kemungkinan ini dipakai ketika kita ingin menilai risiko berdasarkan berapa kali kejadian terjadi dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah pada saat terjadi sistem atau layanan tidak berfungsi maupun tidak dapat diakses oleh pengguna. Hal ini terjadi 5 kali dalam 1 tahun. Sehingga, level kemungkinan yang akan didapatkan adalah level 2 atau jarang terjadi. Untuk kriteria yang ketiga adalah mengestimasi level kemungkinan dengan kriteria kemungkinan kejadian toleransi rendah. Dalam hal kejadian toleransinya rendah adalah kejadian risiko yang memiliki intensitas yang sangat rendah. Dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun, misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung. Sederhananya, digunakan ketika risiko tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dijelaskan lewat contoh kejadian yang tidak boleh sering terjadi. Untuk contohnya, terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja dalam 2 tahun terakhir, sehingga untuk level kemungkinan yang didapatkan adalah level 2 atau sering terjadi. Setelah melakukan estimasi level kemungkinan, selanjutnya adalah mengestimasi level dampak. Mengestimasi level dampak adalah mengukur dampak dari risiko yang terjadi dalam 1 tahun, setelah mempertimbangkan SPI yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Level dampak diukur menggunakan skala 1-5.
level 1 tidak signifikan, level 2 minor, level 3 moderat, level 4 signifikan, level 5 sangat signifikan. Selain itu, dalam mengukur level dampak ada 5 area dampak, yaitu beban keuangan negara, penurunan reputasi, kesehatan dan keselamatan kerja, realisasi capaian kinerja sasaran strategis, dan yang terakhir adalah temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan inspektorat. Tahapan ketiga dalam analisis risiko adalah menentukan besaran level risiko. Pengelola risiko menentukan besaran level risiko dengan cara mengkombinasikan perpotongan atau koordinat antara level kemungkinan dan dampak. Agar lebih memahami penilaian risiko, berikut adalah contoh kasus dalam melakukan penilaian level risiko dan besaran risiko. Yang pertama adalah contoh dari kategori risiko bencana, yaitu risiko kebakaran. Level kemungkinan dan dampak dari risiko kebakaran diukur dengan mempertimbangkan data historis kebakaran dan estimasi kerugian. Sedangkan, untuk lingkungan yang tidak memiliki data historis, dapat menekankan pada observasi langsung, wawancara, dan inspeksi lapangan. Misalnya, didapatkan data historis pernah terjadi kebakaran cukup besar pada 3 tahun yang lalu, sehingga menyebabkan adanya korban jiwa. Maka, untuk mengukur level kemungkinan, dinilai berdasarkan kriteria kemungkinan keterjadian toleransi rendah, dapat ditentukan level kemungkinannya adalah 3, yaitu kadang terjadi, karena kebakaran tersebut terjadi 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan, untuk level dampak dinilai sangat signifikan dengan nilai 5. Nilai ini didapatkan dari area dampak kesehatan dan keselamatan kerja karena merupakan kejadian fatal yang menyebabkan adanya korban jiwa atau kematian. Sehingga, nilai yang diperoleh adalah nilai level kemungkinan sama dengan 3, nilai level dampak sama dengan 5, dan nilai level risiko sama dengan 22. Selanjutnya adalah contoh dari risiko fraud, yaitu kegiatan fiktif. Pada laporan pertanggungjawaban, dalam 1 tahun terdapat 10 kegiatan. Namun, pada kenyataannya, hanya ada 9 kegiatan yang terlaksana. Untuk contoh ini, level kemungkinan diukur menggunakan kriteria kemungkinan kejadian toleransi rendah. Dan level kemungkinannya diberikan nilai 5, yaitu hampir pasti terjadi, karena adanya kegiatan fiktif terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk pengukuran level dampak, dilihat dari area dampak beban keuangan negara, ini tergantung pada nominalnya. Dimisalkan, kegiatan fiktif tersebut menyebabkan terjadinya beban keuangan negara sebesar 1-5% dari total anggaran non-pegawai pada pemilik risiko, maka level dampaknya adalah 4. Jadi, untuk risiko fraud kegiatan fiktif, nilai level kemungkinannya sama dengan 5, nilai level dampaknya sama dengan 4, dan nilai level risikonya sama dengan 23. Contoh selanjutnya adalah risiko kepatuhan. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas atau perpanjangan STNK yang seharusnya dilakukan dengan tepat waktu setiap tahunnya. Dimisalkan, suatu OPD mempunyai kendaraan dinas sebanyak 10 mobil dan 15 sepeda motor. Namun, sebanyak 3 mobil dan 2 sepeda motor selama 1 tahun, pajak kendaraannya terlambat dibayarkan. Untuk perhitungan level kemungkinan atas risiko ini, menggunakan kriteria kemungkinan persentase dalam 1 tahun. Berikut untuk contoh perhitungannya. 5. Kendaraan yang terlambat membayar pajak dibagi 25, total kendaraan yang dimiliki oleh OPD dikali dengan 100% sama dengan 20%. Didapatkan dari hasil perhitungan di atas, maka nilai level kemungkinannya adalah 3 atau kadang terjadi. Risiko keterlambatan pembayaran pajak kendaraan ini keterkaitannya dengan beban keuangan negara. Pemberian nilai level dampak untuk area dampak beban keuangan negara tergantung dari nilai besaran nominalnya. Dimisalkan pada contoh ini diberi nilai 2 karena nominalnya antara 0,01 sampai 0,1% dari total anggaran non-belanja pegawai pada pemilik risiko. Maka, dari contoh tersebut dapat disimpulkan nilai level kemungkinan sama dengan 3, nilai level dampak sama dengan 2, dan nilai level risiko sama dengan 10. Contoh selanjutnya adalah risiko operasional, yaitu indikator atau target kinerja kegiatan tidak selaras dengan sasaran. Penyusunan indikator atau target kinerja kegiatan dilakukan pada saat penyusunan renja, yaitu setiap 1 tahun sekali, yang seringkali terdapat ketidaksesuaian antara indikator atau target kinerja dengan sasaran. Dimisalkan dalam 1 tahun, terdapat 12 indikator atau target kinerja kegiatan, sedangkan 3 diantaranya tidak selaras dengan sasaran. Cara perhitungan untuk risiko ini sama dengan contoh sebelumnya, dengan menggunakan kriteria kemungkinan persentase dalam 1 tahun. Didapatkan dari hasil perhitungan, hasilnya adalah 25%, maka nilai level kemungkinannya adalah 4 atau sering terjadi.
Untuk area dampak, dimisalkan indikator atau target kinerja yang tidak selaras dengan sasaran, dampaknya akan mempengaruhi realisasi capaian kinerja strategis. Capaian IQ menjadi 92-97%, sehingga untuk level dampaknya diberikan nilai 2. Jadi untuk kesimpulannya, nilai level kemungkinan sama dengan 4, nilai level dampak sama dengan 2, dan nilai level risiko sama dengan 12. Setelah menentukan besaran risiko, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasilnya pada lampiran analisis risiko. Pada lampiran tersebut, para OPD harus mengisikan kode risiko, pernyataan risiko, dan mengisikan skor atau nilai risiko yang melekat. Selanjutnya, mengisikan terkait kegiatan pengendalian atas risiko tersebut. Dan pada tahap terakhir, mengisikan skor nilai risiko residu setelah adanya pengendalian. Pada tahap ini, kita menuangkan hasil analisis sesuai dengan contoh risiko yang telah dianalisis sebelumnya. Untuk kolom kode, dapat disesuaikan dengan kebijakan pengkodean OPD masing-masing. Untuk kolom pengendalian, diisi dengan kegiatan pengendalian yang sudah ada. Selanjutnya, ditentukan apakah kegiatan tersebut sudah memadai atau belum. Jika belum memadai, maka dapat dituliskan skor risiko residu setelah dilakukan pengendalian. Setelah melalui tahapan analisis risiko, tahapan selanjutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko. Hasil evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta mempertimbangkan selera risiko. Berikut adalah tahapan-tahapan dari evaluasi risiko. Tahapan yang pertama, meletakkan risiko dengan skor risiko residu tertinggi pada urutan awal. Dan tahapan yang kedua, mempertimbangkan selera risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai selera risiko. Selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yaitu batasan level kemungkinan dan level dampak yang dapat diterima sebagaimana yang dituangkan pada kriteria risiko. Perhatikan contoh berikut. Pada mulanya, level risiko adalah 22. Namun, setelah dilakukan pengendalian, level risiko turun menjadi 11, tidak melampaui selera risiko. Maka, risiko tersebut dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. Tahap selanjutnya, untuk evaluasi risiko adalah memilih risiko yang memiliki risiko residu di atas selera risiko untuk diprioritaskan. Untuk level risiko rendah dan sangat rendah, tidak perlu dilakukan mitigasi. Sedangkan untuk level risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya. Pada contoh ini, selera risiko yang ditetapkan adalah 11. Maka, untuk menentukan prioritas risikonya adalah dengan memilih risiko yang memiliki risiko residu di atas 11 dan diurutkan berdasarkan besaran risiko tertinggi. Di antara 4 risiko, terdapat 3 risiko yang memiliki risiko residu di atas selera risiko. Dapat dilihat, risiko dengan besaran risiko residu tertinggi adalah risiko kecurangan, yaitu kegiatan fiktif. Kemudian, untuk prioritas risiko yang kedua adalah risiko bencana kebakaran. Dan prioritas risiko yang ketiga adalah risiko operasional. Indikator target kinerja kegiatan tidak selaras dengan sasaran. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana cara melakukan penilaian level risiko? Sekian video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.